Muncul sampai sini bukan materi kita. Benar nggak? Ya, Benar ya? Yang ini, yang gemoy ini ya? Oh iya Bu, iya. Oke. Saya lanjut lagi ya ke pertemuan kedua. Kita membahas mengenai kita membahas mengenai tipe data. Oke, saya coba. Kalian silakan kalian buat teks di sini ya. Terus kalian buat tipe data. Oke. Nah, sebelum saya lebih lebih jauh menjelaskan ke kalian terkait tipe data, saya mau tanya dulu, tipe data yang kalian ketahui ada apa aja? Hmm? Ada yang masih ingat tipe data yang kalian tahu apa aja? Ada berapa tipe data? Ada integer, oke. Kemudian apa lagi? Ayo, ada apa String. lagi? Hmm? String. Oke, char. Kemudian string. Yang desimalnya apa? Yang integer, yang apa? Bilangan namun desimal itu apa? Oh, double. 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 Oke, selain itu apa? Selain double? Bol Boolean termasuk tipe data, Bu. Ya, termasuk juga. Apalagi yang kawannya double, float ya. Oke. Itu di bahasa manapun kita mengenal itu. Oke. Dan di bahasa Python kita juga mengenal tipe data. Ya, walaupun kemarin saya udah bilang ya, tanpa kalian deklarasi tipe data pun mereka atau interpreternya udah mengenali langsung apakah dia termasuk tipe data yang string atau dia bilangan integer atau kalau masih koma dia pakai float. Dia mengenal float ya, bukan double di Python ini. Oke, yang pertama, ketika kalian yang tadi yang saya udah bilang ya, kalau misalnya kalian melakukan deklarasi variabel, misalnya x sama dengan saya, oke? Nah, ini ini saya running. Oke, maka ketika saya mau cetak, dia otomatis dicetak aja pakai print X-nya. Ketika mau kalian cetak, dia kayak gini tanpa mendeklarasikan tipe data. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu ini tipe data apa sih, itu kalian bisa coba pakai print, kemudian type, kemudian variabelnya. Oke, ini untuk mengetahui tipe dari variabel X ini apa. Oke, jadi ketika kalian running, dia ada string str, itu berarti dia string. Oke, tapi kalau ketika kalian menginisialisasi, itu tidak perlu pakai eh, string x atau integer x atau float x, itu nggak perlu karena dia otomatis udah dikenali sama interpreternya. Oke, begitu juga misalnya kalian mau mengetahui tipe data
integer ya. A sama dengan 12. Oke. Kemudian print A dan print oke, type A. Ketika kalian running, maka yang keluar itu adalah nilai A-nya, nilai dari variabel A-nya, dan tipe dari variabel A-nya yang berupa integer. Namun, ketika kalian mendeklarasikannya itu pakai koma, ya, misalnya koma 5, maka tipenya adalah float. Jadi dia otomatis dikenali seperti itu. Kemudian ada juga ya tipe data yang kita kenal sebagai tipe data kompleks. Oke, saya tambahin dan di sini saya buat tipe data kompleks. Oke, tipe data kompleks ini adalah tipe data yang menggabungkan antara angka dan huruf, seperti kayak persamaan linier. Ya, persamaan linier gitu yang kayak di kalkulus. Nah, itu kita bisa gunakan dan tipe datanya adalah tipe data kompleks. Contohnya bagaimana? Misalnya X sama dengan 3 atau A sama dengan eh, 3X plus B gitu ya. Kemudian kita print nilai A-nya dan kita print tipe dari variabel A-nya. Nah, ketika kita cetak, oh sorry, nggak bisa ya, 3X plus B, nah, kayak gitu. B it's not defined. Oke, sebentar ya. 3X, oh bentar. Atau kayak gini aja, X sama dengan ditambah 8J. Nah, ini kita pakai X, ini kita pakai X. Tuh, ya. Jadi 3 ditambah 8J itu kita sebut sebagai kompleks tipe datanya. Jadi tipe data kompleks itu adalah kombinasi antara angka 3 dan 8 sama huruf J gitu ya, sebagai variabel tambahan. Oke, itu untuk yang tipe data. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak untuk tipe data yang 4 ini, termasuk yang kompleks? Ya, atau ada yang ketinggalan, kecepatan, atau nge-lag itunya, internetnya? Ada nggak yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke, lanjut. Saya ini saya ini ya, sorry ya, karena saya rada flu. Em, Selanjutnya kita bisa juga melakukan yang namanya konversi. Konversi misalnya dari tipe data float ke integer. Kemudian kebaliknya dari integer ke float. Bisa seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Oke. Kalau melakukan konversi itu kita deklarasi eh, deklarasi variabel yang mau kita jadikan konversi. Jadi misalnya ya, misalnya C itu oke eh, adalah nilainya integer B ya. Hmm. Kemudian kita print nilai C-nya. Nah, kemudian kita print oh sorry. A ya, A ya yang di sini. Ini aja lah ya. Di atas ini, sorry ya. C itu sama dengan 12,5 misalnya kayak gitu ya. B, sorry, B ya. B itu sama dengan 12,5. Terus kita mau konversi, B ini kan otomatis float ya. Kita mau konversi dengan cara B-nya dikonversi ke integer dan kita simpan di nilai C.
C. Oke, kemudian kita cetak nilai C-nya dan kita cek apakah tipe datanya itu berubah. Oke, kita coba ya. Nah, jadi yang awalnya nilai B-nya 12,5 ya, kita ubah menjadi integer. Jadi dia tipe datanya berubah menjadi integer yang awalnya float. Itu ya. Jadi kalau misalnya eh, yang ini ya, yang awalnya misalnya nilai 1 itu sama dengan 12, kemudian kita mau konversi ke nilai 2, oke. Dan yang mau kita konversi adalah float ke nilai 1. Maka ketika kita cetak nilainya, nilai 2, nilai 2 dan juga kita cetak ininya apa tipe datanya, oke, nilai 2, maka yang keluar adalah 12,0 dengan tipe data yang awalnya adalah integer menjadi float. Jadi mengkonversikannya cukup mudah dibandingkan dengan ketika kita pakai bahasa C. Oke, kalau pakai bahasa C itu kita pakai casting atau C++ kita pakai casting. Tapi kalau ini tinggal kita deklarasikan aja ke tipe data yang mau kita konversikan. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya lagi? Ketinggalan kah? Atau saya kecepatan apa gimana? Masih keikut apa gimana? Masih. Oke. Hmm, selanjutnya ya, tipe data selanjutnya adalah sequence data type. Oke. Sequence data type ini atau sequence tipe data yang kita kenal itu adalah ada 3. Ya, apa aja? List, tuple, dan juga range. Oke, jadi mohon kalian harus pahami keperbedaan ketiga ini karena kita akan banyak belajar mengenai 3 tipe data yang sequence ini ke depannya. Karena kenapa? Karena kita akan temui banyak data-data yang memiliki tipe data yang seperti ini. Oke, yang pertama adalah contohnya adalah list. Oke, kalau list itu kita pakai kurung kurawal. Dia mirip arai. Sorry, kurung siku. Dia mirip arai yang kayak pertama kali saya jelaskan ke kalian. Ya, soalnya adalah apel, jambu, jeruk. Ya. Nah, ini adalah tipe data yang bentuknya adalah list. Jadi ketika kalian cetak, ya, print ini list, oke, dan juga kalian print tipenya, tipe ini list, maka hasilnya adalah seperti ini, ya. Apel, jambu, dan jeruk, di mana tipe datanya adalah list atau kelasnya itu list. Itu untuk yang list, ya. Oke. Lantas untuk tuple itu gimana? Kalau tuple itu sama ya, mirip, hanya saja dia nggak pakai kurung siku, dia pakai kurung kurawal. Kurung biasa, sorry, kurung biasa ya. Ini adalah tuple. Jadi kalau misalnya pakai ini tuple, dia pakai kurung biasa. Apel, mangga. Kemudian print ini tuple dan kita print type dari ini tuple. Jadi sama ya, hampir sama mereka, cuman hanya yang membedakan satu pakai kurung siku, satu pakai kurung biasa. Tapi ada perbedaan antara mereka di antara keduanya, walaupun mereka memiliki kemiripan. Nanti kita akan bahas bedanya itu apa di antara kedua tipe data ini.
Oke. Terakhir itu kita ke range ya. Kalau range itu seperti apa? Kalau range itu dalam bahasa Indonesianya adalah jangkauan. Oke. Jangkauan itu kita misalnya eh, membuat ya. Oke, misalnya saya tambahin lagi untuk yang range. Misalnya kita punya nilai X itu sama dengan range 6 atau 5 ya. Kita pakai kata-kata atau pakai keyword itu adalah range di sini. Kemudian ketika kita print nilai X-nya dan juga kita print tipe datanya, tipe X-nya, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, range itu dimulai dari 0 sampai 5 dan tipenya adalah range karena kita menggunakan keyword range di sini. Oke, itu untuk range ya. Nanti saya menjelaskan ke semua tipe data dulu ya. Nanti kita akan melihat perbedaan yang memiliki kemiripan ya. Itu perbedaannya apa? Karena ada satu lagi yang kita kenal sebagai dictionary. Oke, kemudian ada tipe data lainnya yaitu mapping type ya. Mapping tipe data. Di mana mapping tipe di mana mapping tipe data itu adalah contohnya dik atau dictionary atau dictionary ya. Nah, di dalam tipe data dictionary ini dia itu contohnya itu kalau misalnya em, dia memiliki pasangan, dia memiliki key dan value ya. Dan biasanya tipe data yang ini itu kalau em, database-nya itu menggunakan JSON. Jadi kalau JSON, JSON ya, eh, website ya, ataupun kalau kalian bisa lihat di ngambil data dari Shopee, nah itu biasanya tipe datanya adalah tipe data JSON dan itu termasuk dalam tipe data semi-structure. Oke, bagaimana contoh pendeklarasian dictionary? Kita coba dictionary, nari ya, sama dengan, oke, hmm, kurung, kurawal, kemudian kita memiliki pasangan yang namanya nama dan juga isinya apa. Oke, misalnya Asus, misalnya kayak gitu ya. Dan satu lagi value ya. Sorry, nama ini adalah key, Asus ini adalah value. Dan di sini kita punya lagi nih, namanya misalnya umur. Oke, kita buat tipe datanya integer, misalnya 25. Oke, bagaimana kita printnya? Oke, dan juga kita print tipenya. Oke, ya. Jadi di sini kita pendeklarasiannya seperti ini ya, ada key dan ada value. Dan untuk pemisah di antara keduanya, oke, itu pakai koma. Itu adalah tipe data yang dictionary. Oke, kita coba dulu, kita tahu dulu ya penggunaannya nanti. Itu kita setidaknya kalian bisa membedakan seluruh tipe data yang biasa digunakan di dalam Python.
Oke. Kemudian selanjutnya adalah set tipe data ya. Set tipe data. Oke, set tipe data ini contohnya apa aja? Contohnya adalah set tipe data set dan juga tipe data frozen set. Frozen set. Oke. Nah, adapun cara pendeklarasian di antara keduanya itu ya. Yang pertama adalah set ya. Kalau set itu nah ya ingat ya, kalau tuple kita pakai kurung biasa, oke? Kalau list kita pakai kurung siku. Dan kalau set itu kita pakai kurung kurawal. Itu bedanya. Oke, saya pakai yang ini aja, tapi saya ganti ya. Oke, ini untuk yang set, ini set, kemudian ini set, dan ini set. Dan ini kita pakai kurung kurawal. Oke. Jadi ketika kalian cek, maka dia tipe datanya adalah set. Perbedaan ketiganya, dia memiliki perbedaan apakah dia bisa duplikat dan bisa diganti di update nilainya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi nanti kita akan lebih memahami perbedaan dari ketiganya. Lantas kalau frozen set itu dia itu gabungan antara eh, antara yang pakai kurung biasa dengan kurung kurawal. Jadi ada penambahan ada kurung biasanya di sini ya. Saya copy aja karena hampir sama ya. Tinggal saya ganti frozen, frozen. Oke, sini adalah frozen. Nah, ini kita ganti ya. Dan ini itu kita tambahkan, kita kunci ya, kita tuliskan dengan yang namanya tuple pakai kurung biasa. Ketika kalian running, maka tipenya adalah harusnya frozen ya. Oke, harus di ini panggil ya. Panggil di sini ya. Kayak arrange. Kayak arrange itu frozen set. Oke. Penggunaannya nanti kita akan pelajari masing-masing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Halo? Cukup jelas? Jelas, Bu. Ini nampak kan di kalian ya? Nampak, Bu. Iya, Bu. Nampak ya? Takutnya nanti saya udah cuap-cuap, taunya nggak kelihatan apa-apa. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, saya coba masuk ke perbedaan antara list, tuple, dan juga set ya. Mungkin juga lah nanya ya. Nanya gitu. 1,5 lah. Bang. Sudah. Sudah. Bocor nih. Sudah. Terima Dapat. kasih. Mati ke mana mati ke? Jangan. Pensiun lama-lama. Apa sudah maju mati ke? Sudah maju mati ke? Ada yang bocor nih. Di Oke ya, kita masuk ke list dulu. Perbedaan list ya.
list itu dia terurut, order ya, kemudian bisa berubah dan juga dia boleh untuk duplikat datanya. Kalau untuk yang list, contohnya bagaimana, Bu? Jadi kalau untuk list itu cirinya dia itu terurut, oke? Kemudian bisa berubah dan juga boleh duplikat. Oke. Contohnya adalah seperti ini. Ya, ketika kalian pakai list yang ini aja lah ya. Di sini. Oke. Kemudian kalian isi lagi, panggil lagi yang sama, apel. Oke. Nah, itu yang dicetak adalah keseluruhannya. Apel, jambu, jeruk, dan apel lagi. Oke. Dan ketika kalian running kembali, itu tetap terurut di apel, jambu, jeruk, dan apel kembali. Dan maksud makna dari boleh berubah itu adalah ketika kamu mau mengganti nilainya. Oke, nilai dari salah satu item yang ada di list itu. Nah, itu boleh untuk kalian ubah. Oke, boleh kalian ubah, boleh kalian tambah, dan boleh kalian hapus. Itu untuk list ya. Gimana misal kita mau mengubah nilainya gitu ya. Eh, ini cara mengaksesnya udah tahu belum? Misalnya ya, itu sama kayak ini nih, sama kayak array ya. Kita mulai dari indeks ke 0 ya. Jadi kita mulai dari indeks ke 0. Jadi kalau misalnya kalian mau akses yang jambu, maka yang dipanggil adalah ini list 1. Oke? Nyambung ya? Oke, kita coba. Nih, maka yang diakses adalah jambu. Kemudian kalau kalian ganti jambunya dengan mangga, itu kalian tinggal buat aja deklarasi sama dengan, oke, jadi mangga. Maka ketika kalian print lagi, ini listnya, maka jambu itu akan berubah menjadi mangga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi itu yang kita sebut sebagai checkable ya. Jadi kita bisa mengganti nilainya atau change item value. Kemudian kalau mau nambah gimana? Kalau mau nambah kita tambahin insert di depannya atau append. Append itu juga sama ya metode yang kita panggil. Jadi kalau misalnya kita panggil ya eh, ini list, oke? Kita panggil metode append. Boleh kayak gini. Tapi dia naruh di belakang. Oke, kemudian kita tambah dengan yang namanya markisa kayak gitu. Dan ketika kita panggil ini listnya, maka yang keluar adalah markisa di belakang ya. Oke. Ini bentar ya. Ini coba saya hapus dulu. Ini pakai ini atau pakai ini ya? Oke, pakai ini ya, pakai kurung biasa ya. Nih, itu append ya. Kalau misalnya kalian mau nambah lagi, boleh yang namanya pakai insert ya. Misalnya ini list, kemudian kita pakai insert. Oke, terus kita mau taruh di mana insert itu?
Misalnya taruh di nomor 1, indeks ke 1, kita tambahin dengan yang namanya melon. Ya, kemudian kita coba print ini listnya. Oke, yang tertambah adalah melon di indeks nomor 1. Kalau append dia langsung nambah di belakang tanpa kita memberitahu bahwa apa sih, bahwa eh, m- nggak mau menyisipkan ya. Kalau insert dia menyisipkan. Dan makanya kita harus menuliskan nomor indeks yang mau kita sisipkan. Lantas kalau misalnya untuk tuple ya, tuple itu dia juga terurut ya. Kemudian unchangeable dia nggak bisa diganti dan boleh dia sama atau low duplicate ya. Kita coba untuk tuple. Oke, tuple itu adalah terurut, kemudian tidak bisa diubah, dan yang terakhir adalah boleh duplikasi. Ya, kalau makna dari boleh duplikasi dan terurut itu apa yang mau kita cetak, itu yang tercetak ya. Kalau misalnya nggak diubah di sini, maksudnya gimana? Itu kalian tidak bisa menambah, menghapus, ataupun mengubah nilainya. Karena dia not low, tidak diizinkan untuk menambah. Oke, coba misalnya kita coba, oke ini tupelnya ya, nih. Kemudian kalau misalnya kita mau eh, ubah ya, misal ini tuple, kemudian kita isi 1, kita mau ganti sama apel, sorry, jeruk, oke. Kemudian kita print ini tuple, maka dia akan error ya. Dia sampai sini dia nggak error, tapi ketika kalian mau ganti satunya ke jeruk, dia nggak bisa. Karena memang dia unchangeable. Jadi dia tidak bisa diubah. Oke ya, paham ya? Terus untuk set, ya kalau untuk yang duplikat sama terurut itu sudah sama, hampir sama ya. Terurut itu apa yang kita ketik di deklarasi variabel itu akan sama keluar. Duplikasi di dalam item-itemnya itu boleh sama. Oke, misalnya ada apel, apel semua itu boleh. Nah, beda halnya dengan dictionary ya. Kalau dictionary dia dia itu untuk dictionary dia order, tapi dia order ya ataupun terurut. Tapi ini terurut untuk Python untuk 3 up ya, up 3.7 serinya ya, atau tipenya. Tapi kalau yang di bawah itu dia tidak terurut. Di bawah itu dia tidak terurut. Kemudian dia bisa diubah, dan yang ini dia tidak bisa duplikasi. Oke, ya. Nah, untuk tahu kita itu berada di series Python berapa, ya? Ada yang tahu bagaimana untuk tahu seriesnya? Versionnya. Gimana ininya untuk tahu versionnya? Ada yang tahu?
Untuk cek versi dari Python kita, ya silakan kalian panggil itu adalah print, oke, kemudian Python version, Python, Python benar-benar, kemudian version. Oke. Apa ya? Kok saya lupa ya? Python. Python. Saya ini ya. Benar loh. Bisa nggak kalian ngecek Python version? Nggak bisa ya? Oh, itu di ini ya. Kalau misalnya kalian di Jupyter bisa ya. Tapi kalau misalnya di Colab, ini otomatis ke terbaru kalau nggak salah. 3.11 atau 3.10 kalau nggak salah. Oke, jadi kita coba untuk cek ya dictionary, kemudian apakah dia terurut atau enggak. Dictionary mana? Oke, ini ya dictionary. Kemudian cek ya. eh oke. Kemudian kalau kalian run lagi, maka dia nggak ngacak ya, tetap urutannya nama dan juga umur. Oke, yang not lo duplicate, misalnya kita nulis lagi eh, nama, kemudian Asus. Nah, maka yang tertulis hanya satu kali yang di depan. Itu perbedaan kalau misalnya dia tidak bisa duplikasi. Oke, kalau untuk diubah, dia bisa berubah ya. Contohnya kayak gini. Misalnya kita nambahin lagi itu adalah alamat. Oke. Sorry. Kalau ini deklarasi ya. Kalau kita mau nambah ya, ataupun kalian mau ngeganti nilai kalian ya. Misalnya umurnya kita ganti 18. Oke. Nah, itu kita coba. Nah, ini keluar dia berganti. Unchangeable, unchangeable itu apa? Oh, sorry. Dia nggak bisa berubah. Coba saya cek dulu. Oke, kita coba gimana untuk ngecek itemnya. Kalau ini sih memang kita ganti ya. Tapi kalau misalnya kita mau ubah, gitu, caranya adalah nama variabel dictionary-nya, kemudian eh, pakai misalnya yang mau diganti adalah umur. Oke. Nah, itu nilai umurnya mau kita ganti menjadi misalnya 80 tahun. Oke, dia otomatis di print lagi ya. Print dictionary-nya.
maka yang keluar adalah 80 tahun. Oke. Itu untuk yang nilainya bisa berganti atau enggak. Nah, ini ingat ya, tadi dia tidak bisa duplikasi. Yang tidak bisa duplikasi itu adalah key-nya. Value-nya itu boleh. Oke, misalnya key-nya sama nama ya. Kemudian ininya aser. Nah, itu yang hanya keluar adalah satu doang. Yang terakhir dari replace ya. Tapi kalau misalnya ini nama satu, nah itu beda cerita. Karena dia berbeda. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada nggak? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin sampai sini materi saya terkait tipe data. Nanti juga besok, minggu depan, insya Allah kita akan masih membahas sedikit saja tentang control flow dan juga kita masuk ke SQL. Oke? Di Python. Tapi sebelum itu, untuk makin kalian paham terkait dengan materi ini ya, materi apa? Materi materi tipe data ini ya. Saya minta kalian ya, misal ya, eh latihan ya, latihan. Ya, saya ganti ke teks dulu. Eh, teks. Oh, teksnya di sini ya. Oke, untuk latihan itu yang pertama saya minta kalian untuk eh, melakukan analisis sederhana dan eh, apa ya, kayak manipulasi kerut ya. Oke, create, read, update, dan delete. Oke, manipulasinya terhadap transaksi di sebuah toko. Oke, nah transaksi ini, oke, data transaksi ini itu bertipe dictionary. Oke. Kalau dictionary tadi apa? Dia bisa melakukan manipulasi ya, atau bisa changeable, tapi dia
dia tidak bisa lakukan duplikasi. Oke, di mana em, untuk contohnya, oke, contoh dari transaksinya, ya, transaksi, oke, yang di dalamnya ada transaksi, oke, yang di dalamnya ada apa nih? Ada yang namanya ID, ya, ID barangnya, oke, misalnya 01, kemudian barangnya apa, ya, misalnya sembako, oke, ini pakai ini ya, string ya. Kemudian jumlahnya, misalnya ada 20, oke. Ini nggak usah semangkuk, kita kasih beras aja, oke. Misalnya 20 karung ya. Nah, kemudian harga satuan, oke, harga satuannya misalnya satu karung itu berapa tuh? 150.000, yang 5 kilo ya. Ini contohnya, oke. Nah, ini untuk contoh satu dictionary. Nah, buatlah minimal 10 data di dalam variabel atau dictionary transaksi ini. Kalau ini kan cuma satu ya. Oke. Nah, kita buat ada 10. Jadi ada 10 ID. ID 01, ID 02 di dalam transaksi ini. Kita buat multi ini. Oke. Nah, yang pertama apa yang harus kalian lakukan? Nih, yang pertama itu Cak mati lampu itu. Eh. yang pertama itu tugas kalian A, hitung, oke, pendapatan toko seluruhnya. Jadi dari 10 transaksi itu ya kalian buat aja jumlahnya berapa, harga satuannya berapa. Jadi nanti jumlah dikali dengan harga satuan. Jadi keluar hitungnya totalnya berapa. Oke, yang kedua, oke, kalian buat item baru dalam dictionary transaksi ini ya, yang berisi nama produk. Oke, jadi setelah kalian totalkan yang 10 transaksi itu, item baru kalian tambahin. Ya, misalnya tadi kan ini ID, barang, jumlah, harga satuan. Oke, kemudian ditambah lagi belakangnya nama produk. Oke, contohnya adalah misalnya topi koki atau selancar. Oke, tipe datanya adalah string. Tuh. Kemudian yang C itu kalian, oke, ubah dictionary transaksi ini, tipe datanya menjadi set. Oke. Kemudian yang keempat, oke, konversi juga atau kalian ubah juga, oke, eh, dictionary itu ke tuple untuk setiap transaksinya. Oke. Ini lebih kurang latihan dari saya. Oke, jadi kalian buat 10 data, kemudian kalian hitung pendapatan dari 10 transaksi itu, kemudian kalian manipulasi dengan cara menambah item nama produk di transaksi ini,
Habis itu kalian ganti tipe data dictionary menjadi set. Kalian juga ganti tipe data dari dictionary menjadi tuple. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada nggak untuk ininya? Izin Bu bertanya, Hmm, untuk deadline-nya kapan? minggu depan. Ini eh, sekalian untuk di laporan ya. Nanti lapor aja sampai dengan sekarang ditambah dengan latihan di bawahnya. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang nanya? Yang kemarin saya jelasin nggak gimana format laporan? Dijelasin cuman sekilas Bu, belum seluruhnya. Oh, bukan seluruhnya ya. Hmm, yang ini belum ya, sistematika laporan. Yang ini. Iya Bu, cuman sampai sini. Oh, sampai sini doang. Yang contoh ini udah. Yang misalnya, tapi ini cuman segini, cuma 3 lembar. Oh, iya yang ininya dijelasin sebentar gitu Bu. Belum apa? Belum dikasih PDF-nya tuh belum dikasih ke grup gitu. Ya, oke. Mau saya ulangin coba menjelaskan terkait dengan ketentuan pembuatan laporan kalian ya. Ini laporannya berupa soft file yang nanti akan kalian upload di dalam LMS. Jadi saya akan buatkan LMS. Sebenarnya LMS-nya udah ada, tapi tinggal saya mau ganti ya, ganti isinya dulu karena rumahnya udah ada. Ketentuan dari format penulisan itu dia kertasnya A4 dengan margin 4433, spasinya 1,5, fontnya Cambria, font size-nya itu 11, dan alignment-nya itu adalah Justify atau rata kanan kiri. Ya, eh, kemudian jumlah halaman itu nggak ada ketentuan, tapi harus ada semua yang ada di dalam sistematika mau mencakup. Kalau kalian mau selembar tapi semua poin-poin atau bab-babnya ada, sok nggak apa-apa ya. Tapi ya satu lagi, analisis yang dari kalian jelaskan itu juga berpengaruh terhadap penilaian laporan kalian ya. Nah, adapun sistematika laporan itu ada cover, kemudian dasar teori, langkah-langkah praktikum dan analisisnya, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk yang latihan tadi itu ditaruh ditaruh setelah langkah-langkah sebelum kesimpulan. Oke, nanti kalian jawab, sekalian juga kalian menjelaskan terkait setiap singkat dari jawaban kalian. Ya, kalau untuk format dari covernya seperti ini, jadi laporan praktikum untuk 1 dan 2, praktikum kita yang kedua ya, karena yang pertama kemarin itu perkenalan, dan judul praktikum adalah dasar-dasar Python. Oke, ini nama, NIM, kelas kalian, mata kuliah, dan juga program studi, ini tahunnya 2025 ya. Nah, untuk halaman keduanya, ini praktikumnya 1 dan 2, judulnya ngikutin cover ya. Dan dasar di dalamnya itu adalah dasar teori. Nah, dasar teori ini silakan kalian cari sendiri ya, dasar teorinya apa, sertakan referensinya di mana gitu ya. Kemudian langkah-langkah praktikum dan analisis. Jadi setiap maksud saya tuh setiap ini nih. Oke, setiap kayak gini nih yang saya jelaskan ini. Nah, itu kalian jelaskan ke eh, laporan kalian di langkah kalian. Jadi eh, untuk perbedaan antara set, tuple, misalnya dictionary itu silakan kalian nanti jelaskan apa, analisisnya apa, dan hasilnya apa gitu. Dan terakhir
Itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari semua langkah-langkah praktikum eh, yang sudah kalian lakukan 2 minggu terakhir itu. Ada yang mau ditanyakan atau saya masukkan ke dalam chat aja kali ya? Pokoknya nanti saya lupa. Ada nggak yang mau ditanyakan? Nih, saya share di chat ya. Jadi silakan kalian download chatnya. Eh, itu adalah contoh dari sistem Andika laporan praktikum analisis data. Udah cukup jelas kah? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, yang tadi kalau dasar teorinya ada referensi, silakan ditambahkan di belakang setelah kesimpulan. Ya, referensinya apa saja. Atau boleh kalian taruh di bawah dasar teori. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, eh, mungkin saya tutup ya materi saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong kalian pelajari semua tipe data karena semuanya juga akan bisa saja saya akan masukkan ke dalam kuis ya. Nanti kuisnya teori, dia tuh eh, jenis teori tapi praktikum ya. Eh, ya kayak ini aja kayak apa? Lebih kurang kuisnya multiple choice, terus kalian memikirkan kira-kira eh, outputnya apa, kemudian kesalahannya apa, lebih kurang kayak gitu untuk kuis-kuis yang biasa saya lakukan di mata kuliah praktikum analisis data ini. Jadi siap-siap, tapi biasanya saya kabarin dulu kalau misalnya mau kuis, tapi untuk saat ini belum, karena materinya masih sedikit. Ada yang mau tanya? Cukup jelas semua? Oke, kalau cukup jelas, saya absen dulu ya ke kalian. 5 MIM. A2 ada. Hadir, Bu. Aldi, Hadir, Bu. oke. Ardiansah, Hadir, Bu. Aura, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Julia, Hadir, Bu. oke. Ki Agus Muhammad Farhan Baihaqi, Hadir, Bu. Jody, Hadir, Bu. Mana? Oh ada. Fazli, Hadir, Bu. Agung, Aditya, ada. Arifki, Azam, Arifki ada? Oh, ada ya. Hadir, Bu. Azam, Hadir, Bu. Habib, Hadir, Bu. Rido, Hadir, Bu. Nazari, Hadir, Bu. Rafif, Hadir, Bu. mana? Oke. Rizka, Hadir, Bu. Siti Rahmah, Hadir, Bu. Yasmin. Hadir, Bu. Oke. Hadir semua ya. Sorry, yang satu. Cuman Agung yang nggak hadir ya. Agung nggak ada kabar. Tadi tuh ada, Bu. Tapi izin dia, habis batai dia. Habis apa?
habis Batai. Lagi di nggak tahu lagi di mana, Bu. Hmm, oke. Kalau gitu mungkin itu dulu ya dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.